Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selama 30 menit ke depan, kalian akan belajar bersama dengan Bu Istighana Rahayu dari SDN Manukan Kulon 2 Surabaya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang AKM literasi, yaitu literasi teks fiksi. Materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, yaitu membandingkan hal-hal utama, karakter tokoh atau elemen intrinsik lain dalam teks sastra. Yang kedua, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra. Nah, anak-anak tentu masih ingat ya, apakah itu teks sastra atau teks fiksi? Ya, yaitu cerita rekaan atau khayalan, bukan berdasarkan kenyataan. Ada unsur-unsur intrinsik dalam sebuah teks fiksi. Masih ingat ya? Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan secara umum yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Biasanya ada tokoh utama, ada tokoh figuran. Ada yang tokoh berwatak baik, ada yang berwatak jahat. Ya. Yang ketiga adalah latar. Latar adalah waktu dan tempat terjadinya cerita, ya, sebuah peristiwa dalam cerita. Kemudian yang keempat adalah alur. Alur adalah urutan, ya, urutan jalannya sebuah cerita. Yang kelima adalah amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, anak-anak, kita langsung saja ya ke sebuah cerita teks fiksi ya yang berjudul Persahabatan Ikan dan Buaya Tembaga. Mungkin kalian bertanya-tanya, biasanya ikan dan buaya tembaga kan saling memakan ya, maksudnya apa? Buaya makan ikan, ini kok bisa bersahabat? Bagaimana ceritanya? Nah, kita simak bersama ya anak-anak. Nah, Alkisah, para penghuni laut buru bagian selatan sedang gelisah. Ada seekor ular besar yang tinggal di pinggir pantai. Ular itu bertengger di batang pohon bintanggor yang tumbuh miring menjorok ke arah lautan. Dengan leluasa, ular memakan ikan-ikan yang sedang berenang di dekat pantai. Dari hari ke hari bertambah banyak ikan yang dimangsa. Kalian bisa lihat ya anak-anak ya, nah, di gambarnya ya, di ilustrasinya. Suatu hari, seekor ikan kecil berenang tergesa-gesa. Teman-teman, ular itu makin keterlaluan. Aku tadi melihat ular itu memangsa anak buaya yang sedang bermain di dekat rawa payau. Keadaan makin tidak aman. Ikan kecil terengah-engah. Semua terkejut. Rawa payau adalah perbatasan muara sungai dan lautan. Di rawa payau itu tinggal pula beberapa ekor buaya. Astaga, makin menjadi-jadi rupanya ikan itu. Ular itu semakin berani. Kalau yang besar saja sudah dimangsa, bagaimana nasib kita yang kecil ini? Ikan-ikan makin kebingungan. Iya, tidak lama lagi kita semua bisa habis dimakan ular itu. Kita harus mencari cara mengusir ular itu, kata ikan Salmaneti. Setuju, sahut ikan Papere. Tapi bagaimana caranya? Ular itu besar dan tinggal di darat, sahut ikan Parang.
Ikan-ikan pun mulai berunding. Semua memberi pendapat. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang berani melawan ular itu. Tiba-tiba seekor ikan besar memberi saran. Teman-teman, aku ingat ada seekor buaya di Teluk Baguala. Namanya si buaya tembaga. Buaya itu besar dan baik hati. Penduduk di sana tidak pernah diganggu. Bahkan buaya itu suka membantu. Badannya besar dan kuat. Dia pasti bisa melawan ular itu. Semua ikan dan penghuni laut buru setuju. Beberapa ikan diminta pergi menemui si buaya tembaga. Ikan-ikan yang diminta untuk pergi tadi berenang ke arah timur menuju Teluk Baguala. Setelah berenang beberapa lama waktunya, sampailah ikan-ikan itu ke tujuan. Semua makhluk di Teluk Baguala rupanya mengenal si buaya tembaga. Mereka tidak kesulitan menemuinya. Buaya itu berwarna kuning keemasan dengan panjang sekitar 5 meter. Karena itu penduduk sekitar memanggilnya buaya tembaga. Sebutan itu sekaligus menunjukkan penghormatan pada buaya yang baik hati itu. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya ya anak-anak. Ketika ikan-ikan datang, buaya tembaga pun menyapa. Wahai ikan-ikan, mengapa kalian jauh-jauh datang ke sini? Adakah yang bisa saya bantu? Benar sekali buaya tembaga, kami datang dari jauh, dari selatan Pulau Buru. Kami membutuhkan bantuanmu. Ikan-ikan bercerita dan menyampaikan maksud kedatangan mereka. Buaya tembaga menyimak dengan penuh perhatian. Ia pun setuju datang ke selatan Pulau Buru untuk mengalahkan ular itu. Berangkatlah buaya tembaga bersama ikan-ikan yang menjemputnya. Setibanya mereka di Laut Buru, penghuni laut siap dengan penyambutan. Selama 2 hari buaya tembaga dijamu dengan upacara. Ikan-ikan bernyanyi dan menari menghibur buaya tembaga. Pada hari ketiga, mulailah buaya tembaga melakukan tugasnya. Ia berkeliling pantai dan mengintai pohon bintanggor tempat tinggal si ular. Ketika si ular lengah, dengan sigap buaya melompat ke arah ular. Rupanya ular tidak mau kalah dan berusaha mematuk buaya. Pertarungan seru terjadi selama 3 hari. Bagaimana kelanjutannya anak-anak? Jangan kemana-mana. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selamat pagi anak-anak, masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tadi anak-anak kita menyimak cerita antara pertarungan ular dengan buaya tembaga yang seru sampai 3 hari ya. Ular itu tidak mau kalah anak-anak, dia juga dengan bisanya ingin melawan buaya tembaga. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya ya? Ini tinggal akhir-akhir anak-anak ya. Nah, kita simak bersama. Dengan sisa tenaga, buaya tembaga mengibaskan ekornya yang tajam ke arah ular. Hai ular, jangan seenaknya memangsa makhluk lain, kata buaya tembaga dengan tegas. Kibasan ekor yang terakhir kali dari buaya tembaga itu tepat mengenai kepala ular. Karena kesakitan, akhirnya si ular menyerah dan pergi. Semua bersorak menyambut kemenangan buaya tembaga. Kini mereka bisa hidup tenang. Tidak ada lagi ular pengganggu. Terima kasih atas bantuanmu wahai buaya tembaga yang baik hati. Kini terimalah gentong ini sebagai ucapan terima kasih kami, kata ikan salmaneti mewakili teman-temannya. Setelah itu buaya tembaga pun kembali ke Teluk Baguala. Gentong dari Laut Buru dibawanya serta. Ternyata isinya adalah ikan-ikan dari Laut Buru. Sehingga sampai sekarang ikan parang, ikan make, ikan pepare, dan ikan salmaneti berkembang biak dan mudah didapatkan di Teluk Baguala. Ikan-ikan itu bersahabat dengan buaya tembaga dan tidak saling mengganggu.
Meskipun berbeda jenis dan ukuran tubuh, mereka saling menolong dan melindungi. Nah, anak-anak, ceritanya seru ya, dan akhirnya happy ending. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya anak-anak ya. Nah, apakah kedua pernyataan berikut benar atau salah? Nah, kalian perhatikan ya, tadi sudah menyimak ceritanya. Pernyataan yang pertama, buaya tembaga adalah buaya besar yang baik hati dan suka menolong. Benar atau salah anak-anak? Iya, benar. Sekarang pernyataan kedua. Sementara si ular suka mengganggu dan berbuat semena-mena. Nah, kalian sudah menyimakkan tadi ya bagaimana kelakuan si ular? Pernyataan kedua ini benar atau salah? Iya, pernyataan kedua ini benar. Nah, karena kedua pernyataan ini benar, maka kita pilih jawaban yang A, yaitu benar. Gampang sekali anak-anak. Jadi, kalau ada soal seperti ini, kalian hanya perlu mencermati bagaimana karakter atau watak tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Jika benar, kita pilih benar. Jika pernyataannya salah, kita pilih salah. Mudah sekali ya, hanya butuh ketelitian. Kemudian, contoh soal yang kedua. Berdasarkan teks tersebut, pesan moral apa saja yang dilakukan ketika menghadapi situasi yang genting atau situasi yang gawat? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, di sini ada 4 pilihan anak-anak ya. Kita baca satu persatu. Yang pertama, menyerah menghadapi kenyataan. Nah, apakah ikan-ikan tadi menyerah begitu saja? Pasrah ketika dimakan ular? Tidak. Ya, mereka berusaha mencari jalan keluar. Sehingga pernyataan yang pertama ini tidak dipilih karena jawabannya salah. Gitu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke pernyataan yang kedua. Berunding meminta pendapat orang lain. Nah, kalian tadi masih ingat ya. Jadi ikan-ikan tadi sempat berunding anak-anak, mencari jalan keluar bagaimana menghadapi ular. Dan akhirnya diperoleh solusi, yaitu mencari bantuan pada buaya tembaga. Sehingga pernyataan ini benar. Nah, kita pilih sebagai jawaban, kita centang. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Pantang menyerah mencari jalan keluar. Nah, anak-anak, setelah ada ide mencari bantuan ke buaya tembaga, apakah mereka diam saja menunggu buaya yang datang? Tidak anak-anak, mereka aktif. Mereka berlayar ke arah timur, ke Teluk Baguala ya, mendatangi buaya minta bantuan. Nah, itu salah satu contoh pantang menyerah mencari jalan keluar. Jadi tidak hanya dia menunggu. Sehingga pernyataan ini benar, kita pilih. Nah, kita beri tanda centang. Yang terakhir, berterima kasih dan membalas kebaikan orang lain. Nah, setelah dibantu oleh buaya tembaga, apakah diam saja? Tidak, mereka menyampaikan terima kasih, bahkan memberi hadiah berupa apa tadi anak? Gentong yang berisi ikan-ikan dari laut buru ya. Jadi pernyataan ini benar. Nah, dari sini anak-anak, kamu bisa menyimak jika ada beberapa pernyataan dan kamu bisa memilih lebih dari satu, pilihlah mana saja pernyataan yang benar. Jika ada 2, diberi centang 2. Jika ada 3, diberi centang 3. Kalau benar semua, ya diberi centang semua. Nah, karena itu kalian harus teliti dan tidak perlu terburu-buru ketika mengerjakan soal. Begitu ya anak-anak, gampang sekali ya. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya mengenai ilustrasi, yaitu gambar untuk memperjelas isi teks. Nah, ada gambar apa ini anak-anak? Iya, gambar kancil dan kura-kura. Kalau ilustrasinya seperti ini, tentu saja isi cerita yang sesuai, yang cocok tentang apa anak-anak? Ya, tentang kancil dan kura-kura. Ya, tokoh-tokohnya diantaranya ada kancil dan kura-kura. Gambar yang kedua anak-anak. Iya, ini ada sebuah keluarga yang bertamasya. Kira-kira tamasya kemana anak-anak? Apakah ke pantai atau ke pegunungan?
Oh tidak, ya ini ada gambar binatang yang di dalam kurungan. Berarti cocoknya kemana? Iya, bertamasya ke kebun binatang. Ya, jadi ilustrasi yang baik itu ilustrasi yang sesuai dengan isi bacaannya. Nah, contoh gambar yang ketiga, anak-anak, yaitu apa ini, anak-anak? Bakar-bakar. Iya, ini gambarnya orang menyalakan api, tapi tidak sembarang bakar-bakar ya, anak-anak ya. Ini perhatikan, memakai seragam pramuka. Kira-kira kegiatan apa? Iya, ini kegiatan api unggun. Biasanya kalau anak-anak dulu masih tatap muka ya, kalau ada persami biasanya ada kegiatan api unggun. Nah, cerita yang sesuai untuk ilustrasi ini tentu saja berkisah mengenai kegiatan pramuka, misalnya api unggun atau perkemahan. Nah, apa saja fungsi dari ilustrasi? Nah, kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selamat pagi anak-anak, masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masih semangat ya? Nah, kita sudah berada di segmen yang terakhir ya, jadi jangan kemana-mana, kita lanjutkan. Apa saja fungsi dari ilustrasi? Yang pertama adalah memperjelas maksud bacaan. Yang kedua, memberikan gambaran karakter bacaan. Yang ketiga, menjelaskan adegan atau peristiwa. Kadang-kadang, jadi anak-anak dari ilustrasinya saja kita bisa mengira-kira isinya tentang apa, tokohnya siapa, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke teks yang kedua ya, yaitu berjudul puisi ya, sebuah puisi yang berjudul Ayahku. Kita simak ya anak-anak ya. Ayahku, betapa besar jasamu, begitu besar pengorbananmu. Tiada kenal lelah bekerja, membanting tulang demi keluarga. Terima kasih ayahku, engkau selalu membimbingku, mendampingi tiap langkahku. Semoga Tuhan selalu melindungimu. Anak-anak, kita tadi membaca puisi yang berjudul Ayahku. Di sampingnya ada ilustrasinya. Nah, kalian perhatikan, ilustrasinya ini apakah menggambarkan isi puisinya? Nah, mungkin kamu heran, loh, Bu, itu kok gambarnya perempuan seperti seorang ibu, padahal judul puisinya Ayahku. Berarti ilustrasinya bagaimana? Nah, kita jawab ya pertanyaannya. Nah, pernyataan yang pertama, ilustrasi puisi di atas sesuai dengan isi. Benar atau salah anak-anak? Iya, salah. Karena tadi ilustrasinya tidak sesuai dengan isi puisi. Ilustrasinya seorang ibu menggendong anak, sementara puisinya menceritakan tentang ayah. Jadi jawabannya salah ya. Pernyataan kedua, ayah bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga. Benar atau salah anak-anak? Iya benar, tadi dalam puisi ayah bekerja keras membanting tulang ya demi memenuhi kebutuhan kita. Pernyataan yang ketiga, ayah enggan membimbingku. Benar atau salah? Salah. Ayah selalu mendampingi kita, setia di samping kita ya, jadi bukan enggan. Sehingga pernyataan ini salah. Nah, gampang sekali ya anak-anak ya cara menjawabnya, hanya tinggal teliti ya dan mengingat-ingat kembali isi puisinya. Sekarang Bu Isti punya teks yang ketiga, yaitu cita-citaku. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, anak-anak, itu tadi isi puisi yang berjudul Cita-citaku. Di dalamnya menceritakan bahwa pengarang bercita-cita menjadi seorang guru. Di sampingnya ada ilustrasi anak-anak. Nah, ini ilustrasinya kelihatan apa anak-anak? Iya, seorang guru yang sedang mengajar
siswa-siswinya. Nah, pertanyaannya anak-anak, ilustrasi puisi di atas menggambarkan isi puisi cita-citaku. Apakah kamu setuju? Jelaskan jawabanmu. Nah, kalau ilustrasinya menggambarkan isi puisi cita-cita dan kamu setuju, kamu tulis setuju. Terus jelaskan alasannya apa. Kalau kamu tidak setuju, tulis kenapa tidak setuju alasannya. Nah, karena ilustrasi ini menggambarkan isi puisinya, tentu jawabannya apa? Iya, setuju. Karena gambar tersebut menunjukkan seorang guru yang berbagi ilmu tanpa pamrih sesuai dengan teks puisi. Begitu ya anak-anak ya. Jadi soal AKM tidak hanya pilihan ganda, tidak hanya mencentang, tapi juga uraian. Kamu tidak perlu ragu-ragu. Kamu harus berani menyampaikan pendapatmu. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Ini teks yang terakhir, yang keempat. Kue ulang tahun Widi. Nah, ini ya. Widi hari ini berulang tahun. Widi senang melihat nenek pulang dari pasar. Widi membayangkan nenek akan membuat kue ulang tahun yang lezat. Tapi tunggu dulu. Apa itu yang dikeluarkan nenek dari tas belanja? Beras, kelapa yang diparut dan diperas jadi santan, dan daun pandan. Nenek mengaduk semua bahan menjadi adonan. Nenek lalu menyalakan kompor. Nenek bilang, hari ini akan membuat bubur. Ya, mengapa nenek membuat bubur? Bukan kue seperti keinginanku, pikir Widi. Nah, nenek meminta Widi membantunya. Widi membantu mengaduk bubur. Widi mencium bau wangi dari bubur. Kata nenek, daun pandan yang membuat bubur menjadi wangi. Setelah matang, bubur dibagi menjadi 2 bagian. Lalu ke dalam salah satu bagiannya diberi gula jawa. Gula jawa ini membuat bubur menjadi kecoklatan. Orang menyebutnya bubur merah ya anak-anak ya. Nah, digabungkan dengan bagian yang putih, maka menjadi bubur merah putih. Bubur merah putih buatan nenek sudah jadi. Kata nenek, bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Yummy, ternyata Widi suka rasanya. Anak-anak, kalian bisa melihat di gambar. Ya, itu ada gambar bubur merah putih. Nah, menurut kamu, apakah judul bacaan di atas perlu diubah? Anak-anak masih ingat ya, yang dibaca tadi, judulnya apa anak-anak? Iya, judulnya kue ulang tahun Widi. Isinya apa anak-anak? Isinya tentang nenek membuat bubur merah putih. Nah, kira-kira sesuai apa enggak judul dengan isinya? Tidak ya, judulnya kue ulang tahun, dalamnya isinya, teksnya bubur merah putih. Jadi tidak sesuai, makanya perlu diubah. Bagaimana jawabanmu? Ya, perlu diubah karena judul kue ulang tahun Widi tidak sesuai dengan isi bacaan. Nah, bacaan tersebut tentang bubur merah putih, bukan kue ulang tahun. Sehingga judul yang tepat adalah bubur merah putih Widi. Nah, gampang sekali ya anak-anak ya. Jadi kalian perlu meneliti dan menyesuaikan ya. Kalau tidak setuju kalian jelaskan, kalau ada yang perlu diubah kalian tuliskan beserta alasannya. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah teks fiksi merupakan cerita rekaan, hayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Unsur-unsur intrinstiknya ada tokoh, tema, latar, alur, dan amanat. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas isi teks. Nah, alhamdulillah anak-anak, tak terasa kita sudah belajar selama 30 menit ya. Bu Isti menyampaikan terima kasih atas perhatian kalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.